Maka Mufti Ahmad Al-Jahi Al-Qurdi merangkum jawaban pertama ini dalam 4 poin. Ingka natil kalmar zaujatan minal maharim fasalamuhu alaiha sunnatun waraddu salam minha alaihi wajibun bal yusanu ayusallimar rajul ala ahli baitihi wa maharimihi. Jika kalau perempuan ini memang mahram atau suami istri, maka mengucap salam adalah sunnah. Bahkan wajib bagi seorang laki-laki mengucapkan salam kepada keluarganya dan para mahramnya. Gitu ya, itu kalau mahram, guys. Kemudian yang kedua, wa ingka natil kalmarah junabiyatan fa ingka nata ajuzan aw imra'atan la tushtaha sing wis gak disyahwati yo fassalamu alaiha sunnatun wa raddu salam minha ala man salama alaiha lafdun wajibun ida aminat al fitnah. Jika bukan mahram, maka dilihat dulu kondisinya. Apakah perempuan ini sudah tua dan tidak menarik lagi, gitu ya. Maka salam tersebut nggak berpotensi menimbulkan fitnah. Kalau seperti itu, dan hukumnya tetap sunnah, gitu ya. Kemudian yang ketiga, wa in kana tilkal mar'a ajnabiyyah syabbah yukhshal iftitan biha aw yukhsha iftitanuha ya aidan biman sallama 'alaiha fassalamu 'alaiha wa jawabu salam minha hukmul karoha indal malikiyah wa syafi'iyah wal hanabilah. Jadi kalau misal perempuan ini memang ajnabi, dia masih muda, khawatir terjadi fitnah, gitu ya. Maka salam dan menjawabnya hukumnya makruh sesuai pendapat madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Sementara wadakarol Hanafiyah anna rojul yaruddu ala salamil mar'ah fi nafsi in salamati ya alihi wa hiya kadzalik taruddu fi nafsiha wa Syafi'iyah bihormati raddiha alaihi. Kalau madhab Hanafi menjelaskan ketentuan menjawab salam bagi laki-laki atau perempuan dalam hal ini cukup dalam hati. Jadi misal ada cowok-cowok di jalan itu, sweet sweet, assalamualaikum ukhti, misal seperti itu ya. Maka bagi sampean sebagai perempuan itu kalau menurut madhab Hanafi jawabnya di hati. Sementara menurut Imam Syafi'i hukumnya haram ya menjawab salam laki-laki yang ajnabi. Makanya saya itu kalau nelpon laki-laki misal ya, atau ditelepon laki-laki yang misal lawan jenis, misal ya itu nggak dijawab salamnya. Saya juga nggak salam. Misal orang itu salam ya nggak saya jawab. Ini biasanya terjadi kalau misal saya nelpon Kang gitu mau minta tolong apa gitu. Saya nggak salam langsung, halo Kang tolong, nggak kayak gitu. Saya nggak pernah salam, juga nggak pernah jawab salam mereka ya. Karena itu tadi alasannya kalau dalam mazhab Syafi'i perempuan jawab salam dari laki-laki ajnabi itu haram gitu. Jadi akan salah sekali kalau misal si laki-laki mendekatimu kemudian chat ke kamu, assalamualaikum gitu, terus kamu nggak jawab, kok laki-laki ini ngomong loh, kok nggak dijawab salamnya? Jawab salam wajib tuh, itu kon sinau meneh. Berarti dia ngajinya belum sampai ya Anatul Talibin itu. Itu coret aja dari daftar laki-laki calon suami yang solih, dicoret aja itu. Itu ya, jadi memang harusnya tidak dijawab. Tuh. Yang keempat, wa amma salamur rajul ala jama'atin nisa fajaizun. Tapi kalau seorang laki-laki salam misal pidato di golongannya para perempuan ini boleh. Wakada salamu jama'atir rijal alal mar'ah al-wahidah inda amnil fitnah. Boleh laki-laki banyak salam ke satu perempuan kalau aman dari fitnah. Kalau ndak aman ya gak usah. Wa dalilu dzalika maruyan Asma binti Yazid radhiyallahu anha qalat. Jadi ini dalilnya adalah yang diriwayatkan oleh Asma binti Yazid. Qalat marra alina Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam biniswatin fasallam alina. Jadi suatu ketika Rasulullah itu lewat di para perempuan gitu ya. Kemudian Rasulullah fasallama alina, uluk salam pada kita para perempuan gitu. Wa mimma yadullu ala jawaz salam alal mar'ah al ajuz ma akhrajal Bukhari. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa boleh salam pada perempuan yang sudah tua. Ini adalah hadis dari Imam Bukhari. An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala. Kanat lana ajuzun tarsalu ilayya bidha'ah tahullu bil Madinah. Faida sholainal jum'ah ing sorafna wa nusallimu alaiha fataqaddamahu ilaina, gitu mungkin ya. Jadi ini ada hadis ini dari Ibnu Sa'ad tentang perempuan tua yang biasa jualan. Dan sesudah mereka menunaikan sholat Jum'ah, mereka menyalami itu maksudnya bukan salim tangan itu bukan ya, tapi assalamualaikum gitu loh, dan mengambil barang dagangan dari perempuan itu, gitu ya.
Wal khulasah kesimpulannya qolal Imam Ibnu Hajar bi kitabih Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Ya rumu alal mar'ah ibtida'us salam waradus salam. Jadi haram bagi perempuan mengawali salam dan membalas salam dari laki-laki ya atau kepada laki-laki nggak boleh. Wa amar rajul yakruh tidak salam. Kalau laki-laki makruh yukrahu ibtida'us salam. Jadi dimakruhkan bagi laki-laki ini mengawali salam pada perempuan. Wa yukrahu lahu raddu salamiha dan makruh baginya menjawab salam dari perempuan. Tapi walau salam ala jam ini suatin wajaba raddu ihdahuna idza la takhsha fitnah. Tapi kalau misal ada seorang laki-laki kemudian ucap salam pada golongan perempuan, maka wajib salah satu dari perempuan ini untuk apa? Untuk menjawab salam tersebut kalau tidak dikhawatirkan adanya fitnah. Intah. Kemudian faidatun. Ma makna hadisin Nabi? Apa makna dari hadisnya Nabi? Alladzi rawahul Bukhari wa Muslim an Ibnu Mas'ud. Yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud. Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la'anallahu al-washimat wal mustawshimat wal muntashimat wal mutafallijat. Apa sih maksud dari hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim? Yang mengatakan bahwa Allah melaknat orang yang mentato, orang yang minta ditato, orang yang mencukur habis alisnya dan merenggangkan giginya. Itu ya. Kemudian jawabannya adalah qala fil majmu' syarah muadzab lil Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi menjawab dalam kitab majmu'nya al-mutafallijah ya allati tabarrada min asnaniha liyataba'ada ba'duha an ba'din. Jadi mutabarrijat itu salah. Apa itu tadi? Mutafallijah itu adalah orang yang mengikir giginya agar berjarak satu dengan yang lain. Jadi biar kita api gitulah intinya. Kemudian al-washru wa tahsinuha yusammal washru. Apa itu? Washr adalah mengikis gigi untuk tujuan mempercantik diri. Kemudian warna miswah. Nah, miswah adalah allati ta'khudhu min sya'ril hajib wa tarfaquhu litaswira hasanatan. Jadi mencabut bulu alis untuk tujuan mempertipis dan mempercantik diri ini kayak banyak sekali dilakukan orang di zaman sekarang ya guys ya. Kemudian wal muntaswimah ya allati ta'muru may yaf'alu dzalika biha. Itu orang yang menyuruh untuk melakukan itu gitu ya. Ta'muru man yaf'alu dzalika biha. Jadi menyuruh orang lain untuk melakukan hal tersebut untuknya. Wa qala mufti Diyar al-Misriyah Syekh Ali Jum'ah. Jadi Syekh Ali Jum'ah ini berkata bahwa al-hurmah fi madzukira sabiqan mimba bitaghyiri khalqillah lakin idza kanat al-mar'ah tatazayyana li zawjiha fa huwa jaizun la haraja fihi. Itu ya. Jadi semua hal itu termasuk bab merubah ciptaan Allah. Tapi kalau perempuan ini kok sudah punya suami dan dia berhias untuk suaminya, maka ini boleh, nggak dosa gitu ya. Idza kana asy'aru zaitan 'alal wad'i tabi'i kama idza dhahara lil mar'a sya'run fi wajhiha min syaribin waliyatin fala izalatuhu wala ya wala yu'addu mitu hada minan namsi al manhi anhu li'anna namsu khasun bi sya'ril hawajib faqat gitu okay? Jadi kalau tujuannya untuk suaminya tidak boleh, misal boleh, maaf, untuk suaminya maka boleh. Contoh kayak mencabut bulu alis yang berlebih tanpa membotaki atau merubah total bentuknya. Atau misal membersihkan bulu-bulu kecil yang ada di wajahnya seperti bulu kumis kayak Iis Dahlia gitu, misal kok bulu kumisnya dihilangkan, yo ini nggak termasuk dalam kategori anamas seperti yang disebutkan. Karena apa? Karena anamas ini hanya merujuk pada bulu alis saja, tidak untuk bulu yang lain. Kemudian faidatun ma makna hadil ahadis qaulur rasul. Jadi apa sih makna dari hadis ini? Ayyuma imra'atin ista'tarat famarat ala qaumin yajiduriha fahiya zaniyatun. Ini hadisnya terkenal sekali ya. Siapapun perempuan yang memakai wangian kemudian lewat pada suatu kaum sehingga kaum ini mencium bau perempuan ini, maka perempuan ini dihitung zina. Atau al-mar'a auratun fa idza kharajat ya istasyrafa syaitan. Nih, perempuan itu aurat. Kalau keluar maka apa ini? Istasyrafa itu apa? Ya maka setan itu akan membuatnya jadi semakin cantik gitu ya mungkin ya. Akhirnya banyak laki-laki yang mandang. Wal makna yang bagi lil mar'ah bal yajibu 'alaiha
anta bata'ida inda khurujiha min baitiha mimman yalfatu mimman yalfatu ngoten apa ya yulfatu nadrur rajul gitu ya. Jadi wajib bagi perempuan ketika keluar ini jangan berpakaian atau memakai sesuatu yang mencolok. Jadi menjauhi sesuatu yang bisa membuat laki-laki itu berpaling untuk memandangnya. Qala Ibnu Hajar Al-Haytami. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, wa idza ittarrat lil khuruj li ziyarati walidin aw ghairihi yukhrajat bi idzni zawjiha ghairu mutabarrijatin fi milhafatin wa thiyabin bidlatin wa taghuddu tarfaha fi misyatiha wala tangduru yaminan wala shimalan wa illa kanat asiyah. Wow. Hendaknya wajib bagi perempuan menjauhi hal-hal yang bisa menarik perhatian lawan jenis ketika keluar dari rumah. Nah, jika seorang perempuan ini kok apa ya bahasanya ya bisa nggak bisa ya pokoknya dia harus keluar gitulah ya. Untuk misal menjenguk orang tuanya atau untuk keperluan lain, maka hendaknya ketika keluar ini dia harus ada izin dari suaminya. Kemudian nggak berhias, nggak pakai pakaian yang mencolok. Kemudian hendaknya dia menundukkan pandangan, jangan toleh kanan, jangan toleh kiri gitu ya. Jika kok dia menyalahi aturan ini, maka dia bermaksiat. Tapi sebenarnya nggak perempuan tok sih, laki-laki pun juga. Kalau misal keluar itu mbok ya ghodul basor gitu, karena kewajiban ghodul basor itu nggak cuma pada perempuan, tapi pada laki-laki pun juga sama gitu ya. Jadi saya sampaikan ini biar para perempuan nggak protes, oh perempuan tok gitu. Laki-laki juga sama, kalau dia sampai keluar dan nggak ghodul basor, maka dia juga bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dosa itu pintunya dari mata. Oh, enggak sayang. Tunggu teman-teman. Fawaid min ahadis muhimmatin takhussun nisa. Faedah-faedah dari beberapa hadis yang penting, yang khusus untuk para perempuan. Yang pertama adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadban 'alaiha yula'anat hal malaika hatta tusbih. Jadi kalau ada laki-laki mengajak perempuannya, dosa pintunya dari mata. Nanti ya untuk pertanyaan-pertanyaan kita jawab nanti. Jadi ketika seorang laki-laki mengajak istrinya, ini yang sempat viral di perempuan berkalung sorban ya. Laki-laki salah, iya benar. Eh, Ketika seorang laki-laki mengajak perempuan atau istrinya untuk berhubungan suami istri, kok istrinya nggak mau, akhirnya suaminya itu kok marah pada si istri tersebut, maka istri ini akan dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Naudzubillah. Wal makna hormatu isyani zauja li zaujiha wa tal'anul malaika. Jadi nggak boleh ya si istri ini apa namanya bahasanya ya, mendurhakai suaminya. Dan dia ini akan dilaknat oleh malaikat. Hadis ini berfungsi untuk nasihat perempuan. Jadi perempuan nasihati dirinya sendiri gitu loh ya. Bukan untuk laki-laki anuni perempuan. Paham enggak yang saya maksud? Karena dalam Al-Quran juga ada ayat oh asyirun nabil ma'ruf gitu ya. Harus menggauli istrinya dengan baik gitu. Jadi jangan seenaknya. Misal kok lihat sekiranya lihat oh istrinya sedang nggak enak badan sakit dan lain sebagainya kok si suami maksa ya ini nggak boleh atau misal istrinya sedang head atau sedang istihadah yang sampai bikin lemas dan lain sebagainya itu ya harap suaminya pengertian jangan kok sampai oh kamu tuh kok nggak mau ini ada hadis itu ada arojul misalnya itu nggak tepat ya nggak tepat jadi hadis ini memang untuk perempuan untuk dirinya sendiri agar melayani suaminya sebaik mungkin karena memang ada loh maksudnya kunci-kunci kenapa kunci bukan deh pintu-pintu ya. Perzinahan ini dimulai karena seorang istri gak melayani suaminya dengan baik dalam hal urusan ranjang ini. Saya pernah lihat SS-an story-nya Neng Mila berapa bulan apa tahun bahkan yang lalu. Itu curhatan para laki-laki ya. Istriku nggak mau melayaniku, terus akhirnya yo aku yo jajan intinya seperti itu. Walaupun saya nggak membenarkan, ini bukan salah 100% salah istrinya juga sih. Kalau misal suaminya bisa ngasih pengertian kan ya nggak gitu juga. Misalnya nggak akhirnya terus zina gitu kan. Nggak gitu. Tetap dia zina itu salah dia. Cuma maksudnya tuh saya tuh gimana ya. Ngasih pengertian ke perempuan gitu bahwa
yang seperti ini memang sudah jadi kebutuhan biologis. Ini yang namanya eh, apa ya bahasanya itu? Kan kita itu dalam diri kita kan ada tiga nafsu ya, nafsu hewani, ada nafsu syaitoni, ada nafsu malaikat gitu ya. Ada tiga unsur ini tadi ya. Ini termasuk unsur hewani gitu. Kebutuhan yang memang harusnya dipenuhi gitu. Kalau nggak dipenuhi ya memang secara dohir tubuh fisik kita jadi kurang bagus itu. Makanya sampai ada penelitian bahwa ketika perempuan dan suaminya itu melakukan hubungan suami istri, maka secara psikologis ini akan jadi lebih tenang, gini, dan lain sebagainya itu ya. Karena banyak sekali manfaatnya yang seperti itulah gitu loh, banyak sekali manfaatnya. Makanya perempuan sebisa mungkin kalau memang tidak ada halangan itu ya jangan ditolak permintaan suaminya yang satu itu gitu ya teman-teman. Tuh, tapi kalau misal ada udur ya tolong ngomong baik-baik gitu. Misal saya sedang head gini nggak boleh gitu ya misal. Atau misal saya sedang lemes banget ini tadi dan lain sebagainya gini atau sedang hamil misal kan nggak dianjurkan sama dokter berhubungan suami istri di bawah 4 bulan itu misalnya. Itu maka ya harus kasih pengertian ke suaminya gitu ya. Kemudian yang nomor dua, qauluhu idza sholat al-mar'a khamsaha wa sumat syahruha wa fidat farjiha wa ta'at zawja kilala udkhulil jannah min ayyil abwab syi'ti gitu ya. Jadi kalau perempuan sudah sholat 5 waktu, sudah puasa, kemudian sudah menjaga farjinya hanya untuk suaminya dan dia mentaati suaminya, maka akan diucapkan padanya masuk ke surga kana dari pintu yang kamu mau gitu ya. Karena ini termasuk ada sirinya ya, perempuan tuh kok bener-bener taat ke suaminya. Ini ada cerita saudara dari ibu saya. Jadi selama hidupnya perempuan itu nggak pernah bantah suaminya ya, "Oh, Gusti apa kabar diriku?" Jadi ketika beliau ini nazak itu kayak nggak sakit sama sekali gitu loh, kayak nggak ada rasanya gitu karena ya itu tadi berkah dari ketaatan si istri ini terhadap suaminya gitu. Makanya harus akhirnya dimudahkan. Jadi kunci apa namanya surganya istri ya ada di suaminya, ada di ridho suaminya gitu. Wal makna ta'atu zauji sababun fi dukhulil jannah ma'al qiyam bil wajibatil ukhra. Jadi taat kepada suami ini merupakan sebab masuk surga asalkan kita tetap melakukan kewajiban-kewajiban Allah yang lain gitu ya. Jadi nggak cuma taat tok, tapi nggak ada ilmunya. Kayak misal kamu disuruh untuk melacurkan diri ya ini kan nggak boleh. Jadi taat-taat di sini itu adalah taat untuk perkara yang bukan maksiat gitu nggih teman-teman. Kemudian qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa ini? Mihnatun ihdakunna fi baitiha adruku amalal mujahidin fi sabilillah wal makna thawabu khidmatil mar'ah fi baitiha. Maksudnya gini. Jadi kadang kan ibu rumah tangga itu kan dianggap rendahan gitu ya. Padahal dalam hadisnya itu Rasulullah juga bersabda bahwa pekerjaan salah satu dari kalian para perempuan di rumah kalian ini tuh sama kayak amalnya para mujahidin visabilillah gitu. Jadi nggak usah sedih gitu loh. Misalkan kalian bukan jadi ibu yang wanita karir misal itu nggak usah sedih juga karena ya itu tadi pahalanya itu sangat banyak. Dan bahkan malah apa namanya yang seperti ini pekerjaan seperti ini sangat mulia sekali ya. Jadi jangan dianggap bahwa khidmahnya perempuan di rumah itu sesuatu yang sangat sepele, bahkan lebih tinggi karena kerjanya kan 24 jam gitu nggih. Kemudian qaidatun muhimmatun fil majmu' lahu hukmut tabi' bisyurutin. Oh, ini tinggal sedikit lagi ya. Loh, sudah mau jam 22 ternyata. Ini kaidah penting terkait darah wanita. Kaidah terpenting terkait darah wanita falqawi haidun bitamyiz wa dhaif istihadatun bisyurutil madhkurah sabikon. Jadi darah kuatnya haid, darah lemahnya istihadah ini dengan syarat-syarat yang sudah dituturkan. Kemudian fayakunu al-qawil mumayyiz haidun ma'adhofin ma'adhoifin lahu aulahiqa. Jadi kuat ini haid besertaan darah lemah yang menyela-nyelainya atau yang ada setelahnya. Asalkan wabak tahu adab
wasfolahan ini maksudnya piye? Mungkin setelahnya itu ada adalah doif ya. Contohnya langsung saja ro'at ada asyara sawadan tumayauman humrotan. Jadi ada seorang perempuan melihat darah 11 hari hitam, 1 hari merah, berarti totalnya 12. Amunakoan, atau misal bukan merah ya berarti suci. Tuma khamsatan sawadan, tuma adbaqat humrah, wa kadha do'if taqaddamu qawiyun walahiquhu ada'af minhu. Lahirihi, yes, intinya ginilah. Darah kuat adalah air dan darah lemah adalah istiadah sesuai syarat dan ketentuan yang telah dijelaskan. Jadi darah kuat atau darah berwarna pekat hitam dan memiliki bau menyengat adalah mumayyiz, artinya dapat diketahui dengan mudah sebagai darah haid. Ketika disusul dengan warna lain dengan tingkatan lemah dan paling lemah, contoh keluar darah hitam 11 hari, tulis KD 11 hitam. Kemudian berubah menjadi merah dan keluar sehari, KD 1 merah. Atau berhentinya sehari atau B1 gitu ya. Kemudian darah hitam keluar lagi disusul warna merah. Lalu bercampur kembali 5 hari hitam, kemudian merah dan berlanjut. Maka darah haidnya adalah warna hitam dengan ketentuan durasinya nggak lebih dari 15 hari sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Tuh. Nauroat khamsatan sawat dan tuma khamsatan humrah tuma adbaqat syukrah fa innal ahmar ma'al aswad haidun. Jadi kalau misal kalian melihat darah 5 hitam, 5 merah, lalu kemudian 16 coklat, maka yang haid adalah merah dan hitam. Di anau ba'dahu aqwa minhu wa ba'dahu ada'af minhu. Jadi karena kenapa kok merahnya ini kok dihukumi haid juga? Karena dia jatuh setelah darah paling kuat dan setelahnya ada darah yang lebih lemah. Gitu we. Tapi kalau misal dia didahului oleh darah yang lemah, jadi darah kuatnya didahului oleh darah yang lemah, contoh, ro'at humrotan tuma sawadan tuma syukrotan yo fahaiduha sawat fakot. Jadi misal 5 merah, 5 hitam, kemudian 17 coklat, maka headnya hanya yang hitam saja, gitu ya. Jadi syarat darah kuat dan lemah bisa dijadikan head semua. Itu yang pertama adalah ketika memang pantas untuk dijadikan head dengan gambaran jumlahnya nggak melebihi 15 hari. Atau syarat yang kedua, darah kuatnya nggak boleh didahului oleh darah lemah. Kalau didahului ya berarti yang head hanya yang kuat saja. Makanya anta akharat do'if wa kanal ad'af qablahu. Kalau misal darah lemahnya di akhir, kemudian setelah kuat itu kok darah paling lemah, contoh, ro'at khamsata sawadan, summa sufrota khamsatan, summa humrotan mutbiqotan, maka ini nanti hukumnya khilaf ya. Jadi misal 5 hitam, 5 kuning, kemudian 17 merah, maka ini hukumnya khilaf. Wakada ilam yasluha ma'an lil haidi, atau kalau misal kedua darah ini nggak patut untuk dijadikan head, maka yo nggak bisa jadikan head. Lalu hukumnya gimana yang tadi 5 hitam, 5 kuning, kemudian merah? Ada yang mengatakan bahwa headnya cuma 5 hitam, ada yang mengatakan bahwa headnya hitam dan kuning. Gitu ya. Lauraat asyaratan humrah thumma sitata asyar sawat fa innal jami' fiha la yaslahani haidun fa haiduha sawat faqat. Tapi ini 16 hitam loh yo. Hitamnya nggak bisa. Ini saya kok muskil ya. Jadi ada orang yang melihat 10 hitam, 16, salah, 10 merah, 16 hitam. Ya ini juga nggak mumayizah tuh ya. Harusnya kembali ke adat karena darah hitamnya melebihi 15 hari. Tapi kok di sini kok fahaiduha sawat fakot. Kalau gitu ya saya ganti saja. 10 merah, 15 hitam lah gitu baru mumayizah. Maka 10 merahnya istihadah, 15 hitamnya head gitu. Kemudian mitalun alal qaidah as-sabiqah la ra'at khamsatan sawatan thumma khamsatan humrah thumma khamsatan syukrah fawa haidun thumma atbaqlat as-sufrah fawa istihadah. Nah, kalau kayak gitu istihadah ya, istihadah sama haid. Kalau lebih dari 16 15 ya berarti yo dia mumayizah no, mestinya gitu. Muskil itu tadi. Kemudian kalau ada perempuan melihat 5 hitam, 5 merah, 5 coklat, kemudian kuning terus. Maka
Yang 5 hitam, 5 coklat, 5 merah, 5 coklat. Ini head. Yang kuning ini istihadah. Bisa dipahami ya. Jadi kalau ada hitam 5, merah 5, coklat 5, total 15. Ini head. Kemudian setelah itu kuning. Nah, kuningnya ini istihadah gitu. Misalun akhor, ada contoh lagi. Ro'at asyratan sawadan, 10 hitam. Tumasitatan ahmar, 6 merah. Au khamsatan sawadan atau 5 hitam. Tuma ahada asyar humrotan, tuma adakot sufroh. Fahuwa haidun asawat fakot. Nanti headnya hanya yang hitam saja karena hitam 10 tambah merah 16 kan melebihi 15 hari ini nggak bisa dijadikan head. Makanya headnya hitam saja. Qaidatun muhimmatun fintiqalil adah. Kaidah yang penting tentang pindahnya adat. Fil mu'tada al-ghair mumayyizah adzakira li adatiha qadran waqtan turaddu ila adatiha qadran waqtan min awali syahri masalan walau ma'ana qa mutakhallil ayyam adatil haid amalan biqaulis sahbi. Contoh lauraat khamsatahal ma'hudah al-mutakhallilah binaqa min awali syahri thumma daman mutasulan yuruddat ila adatiha min awali kulli syahrin. Lakin lauraat khamsatahal ma'hudah umratan thumma atbaqat sawat fahaiduha ya khamsah min awali sawat faqatin taqalat adatuha. Dakaru fil majmu' li ana tamyiz aqwa alamatan fitam wal ada fi swahibatihi. Di misal ini ya. Dalam kategori muqtada wa rumayyizah yang mengingat pasti waktu dan durasi haidnya, maka adatnya menjadi dasar penentuan hukum darahnya. Meskipun darahnya terputus-putus dalam durasi kebiasaannya, ini tetap dihukumi haid karena mengikuti metode sahbi ya, yang telah dijelaskan sebelumnya. Contoh, misal durasi haidnya 5 hari. Di sela-sela hari-hari haidnya tersebut ini darahnya putus-putus ya. Kemudian darah tidak berhenti sampai akhir bulan, maka haidnya 5 hari di waktu haidnya yang biasa. Tapi jika di waktu haidnya yang keluar justru warna merah, di luar waktu haidnya keluar warna hitam, maka yang dihukumi haid adalah yang warna hitam. Jadi dia dihukumi mumayyizah gitu loh. Kenapa? Karena menghukumi dengan tamyiz ini lebih kuat daripada menghukumi dengan adat. Gitu ya. Sudah selesai tamrinatnya itu kemarin sebagian sudah dibahas. Kemudian lanjut apa enggak ini khotimah wal khulasatil bahsi. Soalnya ini amalan-amalan yang saya katakan kemarin. Lanjut betul. Gak usah ya, sudah ya. Lanjut. Oh, Gusti. Kalian nggak bosen dengerin aku. Al-Fatah wa khulasatil bahsi. Jadi ini terakhiran ya. Terakhiran. Ini pembahasan tentang adiyah wa fawaid la tastaghni al haidah. Jadi penutup menutup kitab ini kami sajikan beberapa cara dan doa-doa yang merupakan pegangan bagi wanita haid, nifas, hamil dan murdiah. Hamil dan orang yang menyusui. Ini kayaknya kurang dikit. Sekarang aja wes biar saya nggak tanggungan. Akan saya percepat. Tapi sebenarnya tadi sudah cepat ya penjelasan saya. Faidatun wes. Kita akhiril haid di orderin minal a'dar kahajen awerihi. Ya ini cara menunda haid karena ada udur. Seperti haji dan selainnya nggak pakai obat. Bayangkan. Nggak usah pakai obat, pakai doa ini ya. Jadi takra'ul mar'ah hadat doa. Jadi perempuan harus baca doa ini. Doanya apa? Allahumma. Sampai harokati itu. Yang punya kitabnya. Innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dzirati. Gitu ya teman-teman. Ya Allah, Engkaulah yang mengetahui hatiku dan yang terlihat dariku. Ya faqbal ma'dzirati, terimalah udurku. Wa ta'lamu ma fi nafsi, engkau yang tahu apa yang ada dalam diriku, faghfirli dzambi. Nggih, maka terimalah, ampunilah dosa-dosaku. Wa ta'lamu hajati, dan engkau tahu kebutuhanku, ya fa'atini su'ali, maka berikanlah apa yang aku minta. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi, ya Allah. Saya meminta padamu iman yang menguasai hatiku. Wa yaqinan shadiqan, dan keyakinan yang benar-benar mantap, hatta a'lamu annahu la yusibani illa ma katabtahu li, sehingga aku tahu
bahwa enggak akan ada sesuatu yang bisa terjadi kepadaku kecuali hal tersebut sudah engkau tetapkan dan takdirkan kepadaku gitu ya teman-teman. Waraddini bima tali dan buatlah aku ridho terhadap apa yang engkau bagikan kepadaku wahai Allah ya dzal jalali wal ikram. Jadi baca doa itu tujuannya untuk menunda haid kalian. Ini buat bisa dipakai ketika umroh atau haji ya. Faidah yang ke-30 lil murdi li ziyadati laban, nggak pakai obat, nggak pakai apa pelancar ASI. Jadi ingqalla halibul mar'ah ya yukra'u ala dhuhriha. Kalau air susu perempuan ini sedikit, ya tolong dibacakan di punggungnya ayat-ayat ini, yaitu wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nuskikum mimma fi butunihi mim baini farthin wa damin labanan khaliswan sa'iqal lisyaribin. Jadi An-Nahl ayat 66. Itu dibacakan ya. Dibacakan tuh berarti yang baca siapa ya? Bisa suaminya, ibunya, terserah lah. Tumma taqulu. Kemudian perempuan ini membaca ini. Allahumma rizukna labanan ghaziran yakfi tiflaha ya rabbal alamin. Oh berarti ini yang bacakan bukan perempuannya tapi orang yang tadi membacakan ayat tadi. Ya Allah, berikanlah rizki kepada kami. Oh gini gini gini. Ya benar perempuan ini yang baca, perempuan ini. Berikanlah rizki pada kami susu yang melimpah, yang bisa mencukupi anaknya. Wahai Tuhan semesta alam gitu ya. Kemudian wayadribu ala dhahriha birifkin yaf'alu dzalika salasata ayyam. Kemudian dipukulkan setelah baca doa tadi memukul punggung si perempuan ini dengan halus. Ini dilakukan selama 3 kali. Jadi menepuk punggungnya 3 kali dengan lembut, lakukan 3 hari berturut-turut. Ini biar asinya lancar tanpa obat-obatan. Kemudian faidatun yang ke-31 lil hamli al mar'ah allati turidu an takuna hamilan. Jadi ini untuk perempuan yang sudah hamil ataupun perempuan siapapun yang ingin hamil. Ja'a anhu sallallahu alaihi wasallam an Anas. Jadi ini ada hadis dari Rasulullah dari Anas radhiyallahu anhu qala. Kemudian qala Rasulullah, "Mangka lahu dubatnin ba'jma'a yusammiyahu Muhammadan ya razzaqallahu laman." Kalau ada orang yang hamil kemudian dia pengen menamainya Muhammad, maka insya Allah Allah rizkikan baginya anak laki-laki gitu ya teman-teman. Waman la ya'ishu lahu waladun faja'alallahu alaihi ayyisamiyal walad al-marzuk Muhammad Aisyah. Barang siapa yang ketika hamil tuh anaknya nggak pernah hidup. Jadi sering meninggal gitu misalnya. Kemudian kok dia ingin Allah menjadikan anak tersebut lahir dengan selamat, maka hendaknya dia menamai anaknya dengan Muhammad, maka anak itu insya Allah akan hidup. Ini dikeluarkan dari Imam Dailami. Faidah hamalat al-mar'ah tadau yada ala batniha. Jadi perempuan ketika dia hamil letakkan tangannya di perutnya. Alariki itu maksudnya apa? Hmm, dan ucapkan gitu langsung gitulah. Wa taqulu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil kamil mukammil. Allahumma inni samaituhu Muhammadan atau kalau saya itu biasanya itu apa sih? Apa sih doanya kalau di Uyunul Masail tuh Allahumma inni usami ma fi batni Muhammadan gitu. Itu ya. Di Allah saya jadikan saya namakan bayi ini dengan Muhammad maka jadikanlah dia bayi laki-laki gitu ya. Ini sama sih Allahumma ini sama itu Muhammad dan faida waladat dakaron tihi gitu Muhammad dan jadi kalau misal apa sama itu huding Muhammad dan jadi ya Allah saya memberi nama anak ini Muhammad maka faida walatu gitu ya zakaron kalau saya punya anak laki-laki akan saya namakan dengan nama Muhammad gitu. Faedah yang ke-32 tasfinul maulud ini untuk menjaga anak-anak ya ini penting sekali agar anak kita terhindar dari zina.
Yusanu ayyuk ro'a fi udun itu ya, bukan idin. Udunil maulud al yumna surat al qadri. Oh berarti ayyak ro'a ya. Apa yukro'ah? Yukro'ah suratul qadri gitu ya. Dan wacaake apa surat al qadr. Jadi sunnah. Dibacakan surat al qadr di telinga kanannya bayi. Yaitu inna angzalna ila akhir itu ya. Sampai akhir. Manfa'ala dalika ya lam yaktiru rillahu alaihi zina tula umrihi. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, insya Allah anak tersebut tidak akan ditakdirkan oleh Allah berzina sepanjang umurnya. Wa ya min khawasi hadhihi surah, dan ini termasuk kekhususan dari surat Al-Qadr ini. Selain membaca surat Al-Qadr, ya ayyukro'a suratul ikhlas, dibacakan surat Al-Ikhlas wal mu'awwidatan wal Quraisy gitu ya teman-teman. Faidatun yang ketiga, lisuhulatil wiladah, ini buat yang hamil-hamil, teman-teman di sini semuanya yang sedang hamil. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi berkata, "Idza asra 'alal mar'ah wiladatuha aqada ina'an nadifan wa amara ayyaktuba 'alaihi aw 'ala warqatin biqalami hibrin." Qaulahu ta'ala, "Ka'annahum yawma yarawna ma yu'atuna lam yalbatu illa sa'atan min nahar." Sama ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbatu illa 'ashyatan aw duhaha. Sama ayat wa idzal la yalbatuna khilafaka illa qalila. Jadi ketika perempuan kok kesulitan melahirkan, maka tolong ambil wadah yang bersih, kemudian ditulisi pakai pen. Atau kalau nggak gitu kalian pakai pen dan pakai buku, ya gitu ya. Kemudian tulisi ayat-ayat ini. Wis. Wa minha almar'ah. Kemudian perempuan ini diberi minum sama itu tadi. Wayung dohu ala batniha. Kemudian dipercikan ke perutnya. Wa farjiha dan ke farjinya. eh wayak tubulaha ala wi'ain, kemudian ditulis juga di dalam wadah, ya khalikon nafsi minan nafs khalisha akhrij ayu ukhruj ding kok akhrij ukhruj ayyuhal walad min batni dhaikin ila saatid dunya ukhruj bi qudratillahi alladzi ja'alaka fi qararin makin ila ajalim ma'lum gitu ya. Kemudian silul ina, jadi wadahnya dibasuh. Kan ada airnya akhirnya ya. Kemudian perempuan ini watas lil mar'ah minhu. Perempuan ini minum dari wadah itu. Wayung dohu ala batniha. Kemudian airnya dipercikan ke perutnya. Tsumma yukra'u law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Sampai akhir surat Al-Hasr. Insya Allah tadau biidnillah. Perempuan ini akan melahirkan dengan izin Allah. Gitu ya. Yang kedua, au yuqra'ulaha atau dibacakan untuknya, ya sayyidi, ya Nuh, ya mukhallis ruh, min ruh, tukhallisha bilhana. Gitu ya. Jadi untuk mempermudah baca ini tadi, wa yuqra'ulaha, kemudian bacakan untuknya surat was sama iwat thoriq, an-najm mutsaqib ila akhirih. Kemudian ketika sampai lafat ini, ya khruju min baini sulbi wa taraib. Ini diulang-ulang terus hatta yang zilal walad, sampai anaknya turun. Turun itu maksudnya lahir ya. Udah selesai. Faidatun 34 litasilil wiladah wa qadail hajah. Ini untuk melancarkan melahirkan, juga untuk mengabulkan hajat. Tuqra'u surah Al-Qadr, jadi bacakan surat Al-Qadr atau membaca ding takra'u. Kamu baca surat Al-Qadr inna anzalna iddata marrat, sampai berkali-kali, itu mata tad'u ba'daha, lalu berdoa setelahnya. Allahumma ya man huwa muktafin an jami'i khalqih wa la yuktafa anhu ahadun min khalqihi, ya ahadu man la ahadalah, in qata'a raja'u illa minka wa khabatil amalu illa fika wa saddatit turuqa illa ilaik ya ghiyasal mustaghithin. Kemudian ulangi lafat agisni, 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 agisni 7 kali. Itu ya. Wal afdal al mar'ah indama yabda'u ma'ahat talaq. Dan yang lebih utama, perempuan harus baca ini ketika awal-awal dia merasakan kontraksi. Semoga semua teman-teman yang di sini bisa ditakdirkan Allah untuk merasakan kontraksi. Yang perempuan ya, kalau yang laki-laki jangan. Sudah, itu untuk biar gampang lahirannya. Dulu pas saya anak keempat itu juga alhamdulillah diparingi ini hadus bin nikmah ya. Diparingi lancar ketika lahiran.
baca ini Inna Anzalna ini loh sampai berkali-kali itu. Padahal anak saya itu hitungannya tuh lahirnya kelilit sama tali pusar, kelilit sama itu udele dewe. Jadi sampai batin batin saya itu, kok anak nggak keluar-keluar gitu ya. Ternyata kelilit. Akhirnya bidannya bingung itu. Sampai akhirnya tali pusar digunting dulu baru keluar. Gitu. Alhamdulillah diberi lancar sama Allah gitu. Ya senajan capeknya sih tetap capek. Mana ada melahirkan tidak capek itu. Capeknya tetap capek. Ini saya jujur aja ya. Capeknya tetap capek gitu. Cuma alhamdulillah diberikan kelancaran gitu. Kadang kan ada tuh yang kalau kelilit tuh harus operasi gitu sekarang gitu. Alhamdulillah sama Allah diberikan kelancaran. Alhamdulillah itu satu hal yang harus saya syukuri. Kemudian faidatun 35 liman aroda uladan. Ini yang pengen punya anak. An Ali bin Husain radhiyallahu anha dari Sayyidina Ali bin Husain. Annahu qala li ba'di ashabihi, beliau itu pernah berkata sama sebagian sahabat, "Qul fi talabil walad." Kalau kalian pengen punya anak, cobalah baca ayat ini. Rabbila tadarni fardaw wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan biarkan saya sendirian. Gitu ya. Karena engkau sebaik-baiknya dat yang apa? Mewariskan gitu ya. Kemudian baca ayat ini juga, waj'al lana min ladunka waliya yarithuni fi hayati wa yastaghfiru li ba'da wafati waj'alhu khalqan sawiyan wa la taj'al fihi lisyaitani nasiban. Ya Allah tolong saya itu dikasih anak gitu ya, yang bisa mewarisi ketika saya hidup, bisa memintakan ampun ketika saya meninggal. Kemudian apa lagi? Jadikanlah dia sebagai makhluk yang jejak gitu ya, sawiyan, yang sempurna. Sawiyan Bapak, wala taj'al fihi lisyaitani nasiban, dan jangan biarkan setan mengambil bagian dari anak saya tersebut. Gitu. Jadi ya seperti itu niatnya, coba yang masih masih belum punya niatnya diluruskan, ya anak yang lurus berarti ini. Niat kita diluruskan, jangan jangan cuma niat punya anak biar biar ada yang lucu-lucu gitu ya. Jangan gitu ya. Karena punya anak tuh nggak sesepele itu gitu. Kemudian sering-sering berdoa, beristighfar ya. Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilaik. Innaka antal ghafurur rahim. 70 kali dibaca. Wa Allah wa anta sajid. Kemudian berdoa sama Allah pas sujud. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ini adalah doa. Ini kan kemarin saya jelaskan ya kayaknya di kelas dasar itu. Yang di kitab Budurus Sa'adah. Bukan Budurus Sa'adah. Sifat az-zawj wazaujah as-solih was-solihah itu loh. Sifatul zauj solih wazaujah solihah itu juga ada ya. Jadi tujuan Nabi Zakaria itu terinspirasi dari Sayyidah Maryam gitu. Ketika Sayyidah Maryam ditanyai ini rizki dari siapa gitu. Qalat huwa min indillah gitu. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, itu jawabnya Sayyidah Maryam. Ini dari Allah gitu, karena Allah tuh ngasih rezeki itu tanpa disangka-sangka. Akhirnya Nabi Zakaria teringat dengan keinginannya yang sudah lama terpendam. Iya ya, saya tuh dulu tuh pengen punya anak, sekarang masih pengen ternyata gitu ya. Apalagi lihat jauhnya Sayyidah Maryam tadi, anak-anak ini solihah gitu. Saya pengen punya anak yang sama gitu. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, saya pengen dzurriyyah yang benar-benar ngepenak no hati gitu ya. Dengan ya itu tadi, beliau tuh sangat solihah kan, Sayyidah Maryam tuh. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa gitu. Kemudian doa lagi, Rabbila tadarni fardau wa anta khairul warithin gitu. Kemudian faedah yang ke-36, ilajul aqmi bi ghairi sababin udwiyin. Ini adalah obat untuk kemandulan yang tidak diketahui sebabnya. Jadi sebenarnya nggak ada halangan medis, cuma belum dikasih gitu ya. Ini obat untuk perempuan-perempuan yang mengalami seperti itu. Kalau yang ada udur medis ya usahakan tetap dari medis juga. Cuma kalau misal ada kan yang diperiksakan tuh ya nggak apa-apa ya emang belum punya aja gitu ya misal. Nah ini cara menyembuhkannya ini. Yang pertama adalah qiraatun aw sima'u surat Shafah fi Shabah wa suratil Ma'arij indan naum. Kalian baca atau dengarkan surat As-Saffat di pagi hari dan surah Al-Ma'arij menjelang tidur. Yang nomor dua adalah ini. Yukra'u ala zaitil habbah as-sauda al-Fatihah
Kemudian ayat kursi, khawatimul Baqarah, khawatim Ali Imran, Al-Mu'awwidhatain 7 kali. Jadi kalian baca di minyak zaitun itu loh, minyak zaitun. Salah, minyak habbah sauda. Dibacakan surat Fatihah, ayat kursi, kemudian akhir surat Baqarah. Akhir surat Baqarah itu lillahi mafis sama itu. Kemudian akhir surat Ali Imran itu juga. Kemudian surat An-Nas, Al-Falaq 7 kali dibacanya. Kemudian minyaknya dipakai untuk membaluri dahi, dada, dan punggung sebelum tidur, gitu ya. Tuma yudhanu bihi, tuma yudhinu bihi sadrahu wa jibhatahu wal amud al-faqri qabla naum, gitu ya. Jadi dibaluri dahi, dada, punggung sebelum tidur. Ini juga bisa dibacakan ke madu atau buah dan diniatkan untuk kesembuhan. Kemudian diminum ketika pertama kali bangun setiap hari selama 3 bulan. Tuh, oke. Kemudian yaqra'u al-ayat al-madhkurah ala asalin naqiyin. Jadi ini bisa ya dibacakan di madu murni ya atau buah-buahan gitu ya. Usamrah wa ya'khudhu biniyatin apa ini? Biniyatil syifa ini sudah saya baca tadi. Itu selama 3 bulan. Sudah. Faedah yang ke-375 la ya'ishu auladuha. Ini untuk orang-orang yang sebenarnya sudah pernah punya anak tapi sering keguguran gitu loh ya. Nah ini. Maka antuk tabah ditulis apa al-basmalah 61 kali. Jadi basmalah sampai tulis 61 kali. Kemudian wahamalatha man la ya'ishu auladuha asyu insyaallah. Kemudian dibaca, jadikan apa bahasanya ya? Dijadikan apa ya? Jimat, nggih, dibawa kemana-mana. Jadi nanti insya Allah yang enggak anaknya itu kok enggak pernah hidup, nanti insya Allah bakal hidup biidznillah gitu ya. Ini untuk orang-orang yang sering keguguran. Kemudian faedah nomor 38 lihifdil janin fi batni ummihi. Ini untuk yang sudah hamil, untuk menjaga janin di perut ibunya. Ini baca surat Al-Hasib ini. Ya Hasib, ya Hasib, ya Hasib itu 7 kali. Setiap ba'da surat maktubah. Maka insya Allah anak ini akan aman, biidnillah. Gitu. Kemudian faedah yang ke-39. Kalau pengen anak laki-laki, kalau pengen hujan, kalau pengen hartanya banyak, kalau pengen hartanya berkah, ya maka harus memperbanyak istighfar. Dan selalu baca istighfar minimal 70 kali, kama kola ba'dul ulama. Seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama. Dan Allah juga berfirman kan, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Akeh-akeh istighfar karena Allah itu Maha Pengampun. Nah, kalau kalian sudah istighfar, maka yursilis sama alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan dengan deras. Wayumditkum bi amwalin wa banin. Kemudian Allah juga akan memberikan kalian banyak harta dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah akan memberikan kalian surga ya. Wa yaj'al lakum anharo. Itu dari ayat itu. Kemudian faedah yang ke-40 untuk anaknya yang sering rewel. Ola libuka il atfal. Jadi ini untuk anak-anak yang sering nangis itu kola ba'dus sholihin. Sebagian ulama solih berkata al-adan sab'a marrah, adan 7 kali fi udunil yumna, di telinganya yang kanan. Kemudian wal iqamah fi udunihi, qomat di telinganya yang kiri 1 kali saja. Apalagi yang nangisnya itu malam-malam. Ini untuk tangisan-tangisan yang nggak ada sebabnya ya. Karena kadang-kala ada yang nangis tapi karena kesakitan. Nah itu beda lagi guys. Kalau kalian bacakan ini yo bagus, cuma kurang nyambung gitu kalau kalau jadi harus lihat-lihat. Ini kalau rewelnya itu kayak nggak wajar, nah ini sampean bacakan ini tadi gitu. Tapi harus dicari tahu dulu ya penyebabnya. Kemudian ini ditulisi atau dibacakan ini surat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza yaumul la yantiqun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khasha'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Bismillahirrahmanirrahim. Afamin hadzal
hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatu min baini yadayhi wa min khalfih yahfadunahu min amrillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Jadi dibacakan ayat-ayat ini untuk lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dibacakan untuk siapa? Untuk anak-anak yang memang nggak sakit tapi rewel aja gitu. Itu kan ada tuh memang modelnya seperti itu. Nangis nangis tanpa air mata sampai kayak kecer banget gitu, itu biasanya diganggu memang, makanya suruh bacakan ini tadi, diadani sama diikomai, jangan lupa ya. Faidah yang keempat, satu liwat ilhamil bila ta'abin. Jadi ini mungkin karena kemarin saya yang baca gitu ya, akhirnya nggak mandi gitu saya ngerasanya tuh, untuk melahirkan tanpa kesusahan gitu. Rumah saku yo susah melahirkan itu. Wah iya iya dia biina entihima wal afdal mau zam-zam kama qala ba'dhum. Jadi apa namanya? Kalian wadailah air zam-zam. Ini afdalnya air zam-zam. Kemudian wayukra'u niyatu Fatihatil kitab salatan. Bacakan niat Fatihah ya, maksudnya Fatihah 3 kali. Kemudian bacakan wabil haqi anzalna wabil haqi nazal. Setelah itu tiupkan pada air tersebut, kemudian minumkan pada perempuan yang melahirkan tadi. Insya Allah tadaul hamla min ghairi ta'abin. Insya Allah dia melahirkan tanpa payah, susah payah. Tapi kemarin yo hitungannya yo lancar, cuma saya tetap capek gitu. Saya kira nggak mandi, tapi yo nggak apa-apa lah. Yang penting dibaca gitu ya. Nomor 42. Lizawajil mar'ah awil bikri. Jadi siapa yang masih jomblo-jomblo ini ya tolonglah. Biar perempuan ini menikah atau perawan ini menikah ya ini. Yang bacakan siapa? Ya ini bisa ibunya, bisa selainnya atau perempuan itu sendiri dan lain sebagainya. Wa taqulu Allahumma ya jami'an nas yaumil la raiba fi ijma' baini wa baina zauji ajilan la ajilan fi lutfin wa afiatin. Gitu ya. Teman-teman yang masih jomblo khususnya Mbak Nailil Muna. Nih baca ini. Watan bi bikol biha rajulan dudinin wa khuluqin innallaha la yukhliful mi'ad gitu. Jadi ketika sampean ngomong zauji, itu sampean niatkan gitu loh. Ya Allah, laki-laki yang punya agama bagus, punya akhlak yang bagus gitu loh. Jangan sampean omongkan yang harusnya seperti ini, kriterianya harus cantik, ya dan lain sebagainya. Itu kalian mempersulit diri kalian sih. Atau yang harus tampan gitu misal ya. Itu sangat menyulitkan diri sendiri. Kalau menurut saya, kalau saya sendiri sih, pengalaman saya sendiri, saya nggak pernah yang namanya apa ya namanya menyebutkan kriteria harus gini, harus gini, harus gini, ndak pernah seperti itu. Pokok kalau yang menurut Allah baik untuk saya ya, ya wis Gusti, kalau pasrah gitu aja. Jadi nggak usah repot-repot gitu. Hanya pengen kriteria yang gini, 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 gini gitu. Karena kadang kita itu mematok kriteria, tapi itu sebenarnya menurut Allah nggak baik untuk kita. Akhirnya sama Allah wes gak ono sing ngono kuwi gitu. Gitu ya. Jadi wes jangan mempersulit diri para jomblo itu tadi. Yang penting kalau dia punya akhlak yang bagus, agama bagus, yo gaskan mawon gitu ya. Pasrah mawon Mbak Nai gitu. Nah, ini yang baca boleh, ibunya boleh, bapaknya boleh, perempuan itu sendiri boleh. Atau dia sudah pengen nikah ya baca itu tadi Allahumma ya jami'an nas. Wahai zat yang mengumpulkan manusia di hari yang tidak ada keraguan di dalamnya, ijma' baini. Kumpulkan antara diriku wa baina zauji dan antara suamiku ya. Yaitu tadi niatkan laki-laki yang punya agama dan punya akhlak yang bagus. Jadi nggak cuma agamanya tok yang bagus. Karena ada orang yang paham agama tapi akhlaknya buruk. Jangan sampai seperti itu. Naudzubillah. Jadi kalian jangan tergoda dengan covernya belaka gitu ya teman-teman. Ajilan cepat ya Allah lah ajilan, jangan yang lama. Pilotfen tapi dengan cara yang lembut, wa'afiatin dan yang baik gitu. Innallaha la yukhliful mi'ad. Jadi Allah nggak akan yang namanya mengingkari janji gitu nggih. Faidatun 43 li fathin nasib waz zawaj. Ini sama sih, membuka pintu rizki juga mendapatkan jodoh. Pertama adalah asfodaqoh biniyati fathin nasib. Yang pertama bersedekah dengan niat membuka rizki. Kemudian walau sedekahnya ini yasiron sedikit ya. Tumakul yaumin kulla yaumin nuli ing dalam saben-saben dina tastaghfirullah
mi'ata marrah. Jadi setiap hari kamu harus baca istighfar 100 kali. Tsumma yutisal likulli lailatin limuddatin 11 hari. Mutawasfilatan min ghairin qita'in tumal julus wa ba'daha taqra'u suratal muzammil 11 kali. Jadi kamu mandi setiap malam sampai 11 hari berturut-turut tanpa henti. Kemudian duduk dan setelah itu bacalah surat Muzammil 11 kali. Kemudian tsumma tada'allah mestinya ya. Tada'allah ngoten. Bi ayyu'tiha rajulan sholihan dzu khuluqin walainin. Jadi kalian doa sama Allah agar Allah berikan kalian laki-laki yang soleh, yang punya akhlak, yang halus, yang lembut. Tumatan tahi biswalah alal Mustafa. Kemudian kalian tutup dengan membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 3 kali. Tak malu dalika kullalailah. Ini diamalkan ya setiap malam berapa hari? 11 hari. Gitu. Jadi sedekah dulu, walaupun sedikit, kemudian istighfar sehari 100 kali, kemudian mandi setiap malam itu ya, kemudian doa itu tadi biar diberikan insya Allah, jodoh insya Allah. Kemudian faedah yang nomor 44, lihibdil hamli awil habli, untuk menjaga kandungan ya, jaga kehamilan. Itu tuktabu suratul hujurat wa tu'allaku alal hamil, digantungkan ke orang yang hamil. Ya fadu hamlaha mujarrab. Jadi ini insya Allah mujarab ya. Jadi menulis surat al-hujurat lengkap, kemudian dikalungkan ke ibu yang hamilin. Kemudian faidatun lagi, ini untuk anak-anaknya yang punya anak, kemudian giginya belum tumbuh-tumbuh, maka litas hilitulu asna isobi gitu ya. Tapi ini ada beneran loh, teman saya itu. Jadi dia itu apa namanya, apanya ya, giginya itu belum tumbuh-tumbuh anaknya, padahal sudah 2 tahun lebih gitu. Maka caranya biar tumbuh gimana? Kok aku ketunggu ya? Jadi dia empong gitu. Yuk tabu surat Qaf, jadi dituliskan surat Qaf. Kemudian wayamhi wayumha wayusalubihi. Ini. Wayamhi wayusilubihi famasobi. Insya Allah mujarab gitu ya. Jadi nanti dilapkan ke mulutnya si bayi itu. Insya Allah ini mujarab. Yang ke-46, faidah 46. Liman aroda aw arodat azwaj. Ini buat para jomblo lagi ya. Kalau siapapun kalian, laki-laki maupun perempuan yang ingin apa namanya menikah, maka bacalah doa ini, Robbi ini lima angzalta ilayya min khairin fakir. Oke. Baca 136 kali setiap hari. Gitu. Kemudian faedah lagi 47. Litashilin naum bilaili biyuduin wasakinatin. Si anak saya nih pas lahir udah keluar 2, seminggu kemudian hilang. Wow, ini ajaib sekali anaknya. Ini untuk yang susah tidur, biasanya ada ya yang punya penyakit susah tidur, insomnia ya. Jadi untuk mempermudah tidur di malam hari dengan tenang. Jadi turu itu termasuk nikmat, guys. Kayak saya, turu wae. Lah ini biar tidurnya nyenyak, itu tolong baca tasbih 33 kali, baca alhamdulillah 33 kali. Tuh. Kemudian baca Allahu Akbar 34 kali. Kemudian kalian baca doa ini. Fadharabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada 7 kali. Kemudian doa lagi wa khasya'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa 7 kali. Kemudian terakhir sampai baca surat Amma yatasa'alun dulu. Amma yatasa'alun sampai ayat waja'alna naumakum subata. Waja'alna naumakum subata. Itu sampai ulangi terus sampai kalian tertidur. Itu ya, itu waktu yang susah tidur. Kemudian anak yang susah makan, Gus. Ini aneh-aneh aja ini. Ya, faedah yang nomor 48, lil aqim wal aqimah. Ini untuk orang yang mandul, laki-laki maupun perempuan. Wa'adamil injab dan belum punya keturunan. Maka tahduru bitamam 2 kilo asal asli wa taqra'u 'alal asal al-Fatihah marratan wahidan wal ikhlas thalatha marrah wal mu'awwidhatain 5 kali likulin minha ya Allah 70 kali ya Qadir 70 kali. Kemudian Rabbila tadarni farda wa anta khairul warithin ada 99 kali. Semoga nanti ada doa biar langsing. Bohong. Jadi kalian siapkan ya 2 kilogram madu murni. Kemudian kalian bacakan Al-Fatihah sekali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falak An-Nas 5 kali,
Ya Allah 70 kali, ya Qadir 70 kali. Kemudian Rabbila tadarni farda wa anta khairul warithin 99 kali. Kemudian wal yatimat ala niyati sholihah diniati dengan niat yang baik. Wal Quran wal asal sifaan linnas untuk apa kesembuhan bagi manusia. Setelah itu hadiah Fatihah ya untuk ini tadi Syekh Al-Fakir Al-Qadiri. Hadiahkan bacaan Quran tersebut kepada Syekh Al-Qadiri gitu oke. Kemudian faidatun para alati latal itu ila unta. Ini untuk yang anaknya perempuan rok. Ya, ini share screen-nya kok enggak ada ya. Ini tak tubuh bimain warot warot wardah wardin Wajak Faron ala Rifki Ghazal. Ini kayaknya agak sulit ya. Barang siapa membaca surat Kautsar dengan madu sebagai tinta, nah, barang siapa yang membaca surat Al-Kautsar dengan madu sebagai tinta di atas piring porselen atau kertas sesudah sholat subuh, kemudian ia menuang air zam-zam atau air hujan atau air yang sudah dibacakan Quran, kemudian meminumnya sebelum terbit matahari, lalu mendatangi istrinya, maka akan dikaruniai anak perempuan. Ini berarti diamalkan oleh laki-laki, ya? Sudah. Jadi yang dibaca apa? Ya, ini tadi. Allah ya'lam ma tahmilu kullu unta wa ma tagid raham wa ma tasdad wa kullu syai'in indahu bimiqdar alimul ghaibi wa syahadatil kabirul muta'al. Kemudian ya Zakaria inna nubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Ini yang pengen dapat anak laki-laki ya baca ini. Kemudian ditulis juga di bawahnya di bawah ayat-ayat tadi Kenapa? bihaqi Maryam wa Isa bihaqi Maryam wa Isa Ibna Tawil Umri bihaqi Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Di itu ditulis itu juga. Itu untuk yang pengen dapat anak laki-laki. Lalu yang pengen dapat anak perempuan gimana gitu. Ya, ini untuk Mbak Hani mungkin ya kalau masih mau. Jadi kalau bilang mengangkat surat ini Kautsar untuk perempuan ya, maaf salah. Si perempuan yang pengen anak laki-laki ini baca ayat ini tadi. Allah Ya'lam itu tadi. Jadi nulisnya itu pakai air kembang mawar atau za'faron di atas kertas ya. Kemudian terus dibawa jadikan jimat itu. Kemudian ditulis juga tadi yang saya katakan. Kalau untuk anak perempuan, pengen anak perempuan, ini tolong dibaca ditulis surat Al-Kautsar setelah sholat fajar dengan madu ya di piring porselen atau kertas putih. Kemudian dibasuh dengan air hujan atau air zam-zam. Kemudian diminum sebelum terbitnya matahari. Kemudian dia jima perempuan atau istrinya di malam hari. Maka insya Allah anaknya perempuan. Gitu ya. Yes. Hal itu terus dilakukan sampai tahu bahwa istrinya hamil gitu. Ada akhiru mata yasaro jam'uhu wa hifduhu bitaufiqillah wa aunihi minal qawaid wa dhawabit wa hawasil. Ini sudah terakhir selesai alhamdulillah. Alhamdulillah dipermudah oleh Allah untuk mengumpulkan dan menjaga ini dengan pertolongan dari Allah. Saya bisa mengumpulkan kaidah-kaidah duabit dan hawasil min ahkamil haid wa nifas wal istihadhah tentang hukum haid, nifas dan istihadhah. Wa kanal firau min hadil masudah yaumal arbi'a 12 Rabiul Awal tahun 1429 Hijriah. Itu selesainya. Fanas'alullah ayja'ala jama'na hadza khalisan liwajhihi. Maka saya meminta kepada Allah apa yang kita kumpulkan ini memang murni niatnya karena Allah saja wa muqarriban ilal jannati naim dan semoga kitab ini bisa membawa saya kepada surga wa arju ala man ittala'a ala hadhihi risalah ayata'ammalaha bi ainil ma'rifah wal insaf dan saya harap orang yang membaca risalah ini harus mengangan-angannya dengan baik gitu ya wa yash'uruna bil khata wa yush'iruna bil khata dan mengingatkan ketika ada kesalahan in wujida kalau memang ada walaka jazilu syukri dan saya meminta apa bahasanya Em, apa berterima kasih ya berterima kasih ucapan terima kasih saya
kepada kalian. Kemudian semoga saya juga mendapat pahala dari Allah Al-Malikil Wahhab. Wa nas'alullah al-karim ayyadha'a fihal qabul. Semoga Allah mengabulkan doa-doa saya. Wa naf'awal intifa. Semoga kitab ini bermanfaat, juga bisa saya ambil manfaatnya lana untuk saya sendiri, wali jami'il muslimin, dan untuk orang-orang muslim yang lain. Wa inna Allah yaghfiru dzunubana, ya Allah semoga Engkau ampuni dosa-dosa kami, wa yasturu uyubana, Engkau tutupi eh, cacat-cacat kami, wa yamutuna ala husnil khatimah, dan mematikan kami dalam kondisi, mewafatkan kami dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin al-mab'uts rahmatan lil alamin. Dan sholawat semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad, paling mulia-mulianya utusan yang diutus, yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, dan juga kepada keluarganya serta sahabat-sahabatnya semuanya. Tamal kitab bihamdillah wa taufiqihi. Dan kitab ini sudah selesai, sudah sempurna dengan memuji pada Allah serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pun guys, semuanya alhamdulillah khatam tenanan iki. Semoga kita bisa berjumpa di Ramadan tahun depan lagi dengan tentunya kitab-kitab yang menarik dan apa namanya hmm, pemateri-pemateri yang juga semoga bisa menyempatkan untuk membimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Oke gitu ya. Mungkin yang mau tanya-tanya itu wis kapan-kapan saja lagi, apalagi untuk yang mau bertanya tentang hukum ini gimana, hukum keluar rumah gimana, pakai anu dan lain sebagainya. Misal ya, sulam alis gimana. Nah, itu nanti bisa ditanyakan di kelas terbaru Daily Head yang bernama Safira. Apa sih Mbak artinya Safira? Kok aku lupa. Seminar apa sih? Serial Viking. Oh iya, serial Fikih Wanita bersama Syarifah Sania gitu ya. Jadi nanti Hmm. ditunggu ya kelasnya sama Syarifah Sania Mutahar. Jadi nanti bisalah tanya-tanya lebih lanjut ke situ, dan jangan lupa stay tune di Instagram Daily Head. Semoga bisa memberikan kelas-kelas yang bagus untuk teman-teman semua. Dan nanti juga insya Allah di bulan Juni akan ada kelas Daily Head for Kids ya. Jadi Daily Head untuk anak-anak. Saya kasih anunya jadwalnya. Mana? Di rundownnya ya. Ini biar teman-teman sekalian bisa apa namanya? Nah, ini. Jadi jadwal kegiatan Daily Head di 2024. Nanti ada live Instagram berlian. Ini sudah ya, sudah Januari sudah. Kemudian Februari kemarin webinar Kafia, kajian fikih puasa sama Ning Sela sudah. Kemudian kajian Ramadan sama Yai Hashim sudah terlaksana. Alhamdulillah ini hataman. Kemudian nanti di Mei kita ada webinar Safira, yaitu kajian fikih fashion dan fikih makeup bersama Syarifah Sania Mutahar. Kemudian di bulan Juni nanti ada Daily Head for Kids. Jadi persiapan untuk menghadapi masa balik menurut perspektif fikih kedokteran dan secara psikologisnya. Itu juga ada nanti ya. Kemudian ada bedah buku Daily Head di bulan Juli. Kemudian ada mini kelas tentang istihadhah. Ini kelas istihadhah tapi yang mini. Ini bulan Agustus. Kemudian di Oktober nanti ada Harlah Daily Head yang ketiga. Doakan kami semakin bisa menebar kemanfaatan, ya. Dan yang terakhir di bulan Desember, kelas yang menjadi andalan dari Daily Head yaitu kelas belajar ilmu head dasar batch 11. Insya Allah akan datang dengan praktek yang lebih bagus lagi, ya. Doanya. Dan yang bagi siapapun yang berminat untuk menjadi admin atau menjadi bagian dari keluarga tim Daily Head, nanti bisa daftarkan diri ke siapa namanya, Mbak Isna, nggih, Bu Isna. Mungkin gitu saja, bisa diperhatikan ini jadwalnya. Nanti bisa di-share-share juga ya. Kalau misal kalian nggak bisa ikut, ya mohon nanti di-share ini semuanya, di-share ke teman-teman yang membutuhkan di akun sosmed kalian, semuanya di-share ya, ikut memeriahkan gitu. Karena mandala ala khairin yo kafailihi. Jadi orang yang menunjukkan kebaikan dia
sama seperti melakukan kebaikan itu. Dan jadi saya harap kalian terus support Daily Head gitu ya. Iya, Mei 2024 harusnya ya. Ini salah tanggal sih. Ini untuk persyaratan-persyaratan jadi admin ini nanti tunggu stay tune nggih. Gitu mawon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Neng Ami. Ini saya ambil alih sementara karena Bu Isna sedang ke kamar mandi. Jadi nanti untuk penutupnya saya ambil alih. Nggih, terima kasih sangat Neng Ami kita mulai tadi sekitar setengah 9 nggih. Berakhir sampai sekarang setengah 11. Alhamdulillah Neng Ami tetap semangat membersamai kita. Semoga beliau tetap diberikan kesehatan, hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala karena dengan kesabaran dan keteladanan beliau alhamdulillah kita semua selalu dibersamai dengan banyak kemanfaatan. Ya semoga ini bisa menjadi amal yang baik apalagi di bulan yang sangat mulia ini. Ya semoga kebersamaan kita terjalin dan ya Allah alhamdulillah. Terima kasih banyak ya teman-teman sudah mau belajar bersama dengan semangat yang membara. Tentunya kajian kali ini memang sangat istimewa ya dengan segala kerendeman dan ya tetap teman-teman walaupun banyak yang roaming atau banyak yang oleng tetapi tetap semangat menyimak ya semoga nanti kita tetap di jadwalkan pada jadwal-jadwal ini kegiatan kan sudah banyak nanti kalau yang berkesempatan untuk ikut ya monggo kita bersama-sama kembali untuk berjumpa via online tapi berasa offline. Oke, terima kasih. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Ya sekali lagi kami dari mewakili tim Daily Head dan pengasuh Ning Amiroh, kami semua mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan kekurangan. Pastinya ada hal-hal yang kurang berkenan untuk materi termasuk resume ya nanti insya Allah tetap kami usahakan untuk segera dikirimkan. Oke, baik. Untuk itu karena waktu sudah malam, kami akhiri hataman kitab Dua Bit Fanir Riyadhah. Dua Bit Fanir Riyadhah fi Akamil Haid wan Nifas wal Istihadoh. Semoga menjadi amal yang baik dicatat sebagai bentuk jihad kita untuk memerangi kebodohan di bulan Ramadan ini. Saya akhiri akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah waridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita baca bersama-sama doa ini ya. Aku tahu Iwa. Tuh, kami. Tulis yang Kami. Aku dia Sami. ya bersama Ini cantik semua. ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ya Rabbana tarafna ya. Tawa Ya Tarafna bi annana tarafna. Nah, Lena taubah tausil likulli haubah wastur lanal awrodi wa aminir rawati wa firli walidiyya wa wa kulli mahabbah au jiratin au wahdah wal muslimin ajma'in rabbis qablan wajudan manfa bisa bimna bil mustafa rasulillah bi kulli suri bil mustafa rasulillah bi kulli suri bil mustafa rasulillah Nahdo bikulli suli Sholawat Rabbi alaihi adal habbi Wa alihi wa sahbi Adada tosyih suhbi Walhamdulillah
fil bad'i wa tanahi hamdan katsiran daiman abatin nasaim subhanakallahumma Tapi bihamdika asyhadu an la ilaha illa wa atubu Astaghfiruka wa atubu ilaik. alhamdulillah. alhamdulillah. Sampai jumpa semua. Sampai jumpa semua. Dadah. Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.